Sarah yang bergegas pergi ke tempat Niko dan dia turun ke bawah. Sarah, oke, gue harus bergegas ke tempat Niko. Duh, kunci motor mana sih? Sarah yang mencari kunci motornya dan ternyata dia memegang kuncinya. Sarah, ini dia ternyata gue pegang. Sarah yang turun ke bawah dan dia kaget melihat Kak Sherin menelpon dengan nada tinggi sambil marah-marah. Sarah, wah kok suara Kak Sherin kencang banget ya? Bukannya dia udah pergi kerja tadi pagi ya? Kak Sherin yang lagi nelpon dengan nada tinggi dan marah-marah. Sarah yang berhenti di tangga dan hanya mendengar pembicaraan Sherin dari tangga. Sherin, Pak, kan saya udah bilang itu bukan kesalahan dari perusahaan saya, karena itu nggak ada sama sekali berhubungan dengan perusahaan saya. Kenapa saya ganti rugi sebanyak 10 miliar sih? Sherin yang kesal menjawab telepon tersebut. Pak, dengerin saya, itu semua kesalahan teknis dari perusahaan Bapak, dan saya yang malah kena imbasnya. Sarah yang hanya melihat dengan tatapan sedih melihat Kak Sherin yang lagi kena masalah. Wah, Bapak nggak bisa gitu dong. Kita udah sepakat kerjasama kok malah dibatalin. Jangan gitu dong Pak, beri saya waktu Pak. Pak, saya mohon Pak, mohon. Hai shit, kesal banget sih, kenapa harus dimatiin sih? Sherin yang kesal karena teleponannya dimatiin. Sherin yang berjalan menuju tangga dan dia berselisih dengan Sarah. Sherin dengan wajah kesal menuju kamarnya. Sarah yang hanya terduduk diam di tangga dan dia bicara sendiri dengan sedih dan menghela nafas. Sarah, gue sebagai adik gak ada gunanya banget sih. Kak Sherin yang terlihat tegas tiba-tiba sekarang dia bersedih. Dan gue bisa apa? Sarah yang sedih dan menangis. Gak ada guna banget sih gue jadi manusia. Sar, lo emang manusia bego banget lah. Mary yang lagi di salon dengan kekasihnya. Mary, sayang, gimana penampilan aku? Keren alisnya kan? Vano, iya sayang, kamu cantik banget. Saking cantiknya, bunga di sebelah kamu jadi layu karena kecantikan kamu. Oh, sambil menghelus dagunya Mary. Sandra sang penata rias manusia setengah yang begitu gemulainya menggoda Vano sambil memegang dagunya Vano. Sandra, Mas Vano, gimana kalau Sandra salonin rambutnya biar keren kayak Zayn Malik loh. Mary yang cemburu mendorong Sandra dan merangkul tangannya Vano dengan erat. Mary, manusia setengah, cowok gue masih normal ya. Jangan coba-coba lo gangguin, minggir lo. Mary yang kesal dan mendorong Sandra. Tiba-tiba, Vano memberikan reaksi berbeda. Dia mengikuti gaya Sandra dengan ngebulainya dan berkata, Vano, sayang, kamu kok cemburu sama Sandra sih? Siang cantik ini, Sandra yang kegirangan dan sambil memegang dadanya yang palsu dan membusungkan ke Mary. Sandra, ya iyalah, gue yang paling cantik. Lihat aja punya gue lebih besar dari lu, Mer. Hahaha. Mary yang malu, dia menutup dada dengan tangannya. Mary, biarin, ini asli daripada lo, bantalan bola. Hahaha. Mary yang begitu dimanjakan oleh Vano dan dibelikan apapun yang diminta Mary, bahkan barang mahal pun. Dan Vano membuat sebuah kejutan mewah di sebuah restoran dan memberikan cincin mahal untuk Mary. Niko yang diajak Pak Sony makan siang di cafe Victoria dan para karyawan matanya yang tertuju pada Niko. Sang Stingy yang biasanya makan di kaki lima, tiba-tiba dia masuk ke cafe berkelas. Semua orang kaget. Sang manajer Stingy makan di tempat mewah. Pak Sony, silahkan kamu pesan sesuka kamu, Nick. Niko yang melihat sekitar kafe dan dia melihat semua orang tertuju padanya. Niko, wah, saya udah kayak artis aja deh Pak. Diperhatiin sama semua karyawan lain. Pak Sony yang tertawa kecil. Pak Sony, udah pesan aja makan sesuka kamu. Mungkin karyawan kagum lihat kamu ya. Niko yang terus bergaya melayani foto dan Niko melihat semua menu dan berbicara kecil
melihat ke Pak Sony. Niko, yang benar Pak, kalau gitu saya pesan yang mahal. Oh ya Pak, boleh saya pesan untuk dibawa pulang kan Pak? Mumpung ditraktir. Pak Sony yang tertawa kecil dan berkata, Pak Sony, boleh aja sih, asalkan kita gantian suatu saat nanti. Gimana? Niko yang tersedak tertawa kecil dan berkata, Niko, ya kalau gitu aturannya mah, mending saya pikir dulu deh Pak. Nanti saya yang rugi loh, Sony. Kamu ini, Bapak bercanda kok. Ya udah, kamu boleh pesan sepuasnya. Bahkan bisa bungkus untuk 1 minggu. Makan, kamu makan. Kau yang tertawa dan sambil melahap semua makanannya dengan lahap. Niko, nah gitu dong Pak. Jadi kan saya nggak usah mikir lagi untuk makannya. Makanannya enak banget, tapi sayang porsinya dikit banget. Padahal mahal, aneh kan? Pak Sony yang tertawa dan berkata ke Niko, Pak Sony, kamu ini. Oh ya, ngomong-ngomong sekarang kamu kan sekarang lagi dapat bonus nih. Kenapa kamu nggak ganti aja si Juki itu? Niko yang berhenti makan dan melihat ke Pak Sony dengan tatapan yang manis. Niko, Bapak, bukannya saya nggak mau ganti Pak, tapi si Juki itu telah mempertemukan saya dengan sesosok wanita yang luar biasa. Dan Niko tiba-tiba mendekati Pak Sony dan berbicara pelan. Niko, Juki itu mempertemukan saya dengan wanita sejati yang menerima saya apa adanya, bukan ada apanya. Pak Sony yang tersenyum kecil dan tertawa. Pak Sony, wah beruntung banget kamu dapetin Sarah ya. Niko yang mengangguk sambil makan. Pak Sony, zaman sekarang wanita paling senang kalau diberikan barang mewah, bukannya harapan palsu. Kau yang mengangguk dan menjawab, Niko, benar banget Pak. Saya kan selalu memberikan kebahagiaan, bukan PHP. Sony, iya ini aja deh. Tapi kamu harus ingat ini. Jika kamu emang benar-benar mencintai Sarah, kamu itu jangan terlalu membuat dia hidup dengan keadaan susah. Jadi cowok itu jangan buat cewek yang kamu cintai menjadi susah juga. Pak Sony yang bicara serius ke Niko dengan tatapan tajam. Pak Sony, cukup kamu yang merasakan kesusahan hidupmu, dan kamu harus bisa membuat dia bahagia. Niko yang melihat Pak Sony dengan tatapan dalam. Pak Sony, Nik, setiap orang tua ingin anaknya bahagia, bukan diajak susah oleh cowok yang dicintai. Nik, mana ada orang tua mau melepaskan anaknya yang ingin diajak susah oleh orang yang dicintai. Ingat kata-kata Bapak. Pak Sony, cowok sejati tidak akan mengajak wanitanya hidup dari nol. Sarah yang baru pulang malam dan Sherin yang melihat Sarah dengan kesal. Sherin, dari mana aja lo Jam segini baru pulang. Sarah, iya, tadi gue habis nongkrong. Sherin, enak banget ya jawabannya. Sarah, sampai kapan sih lo nganggur? Ini kerjaan lo tidur terus, mana bisa dapatin kerjaan? Jadi adik ribet banget sih lo. Sarah yang menjawab dengan kesel. Sarah, lo pikir tidur itu gak ada kerjaan Gue itu sebelum tidur harus ngayal dulu, terus harus jalan dan nonton drakor dulu, baru bisa tidur. Susah kan kerjaan gue? Sherin yang kesel dan berteriak. Sherin, bisa gila nih punya adik kayak lo. Udah terserah lo deh, tidur tuh sepanjang hari, gak usah bangun. Udah, lo jangan mikirin gue deh. Udah tenang aja. Yang penting adik lo yang imut ini masih bernafas. Memukul bahu Sherin dengan perlahan. Sarah, tenang aja, bukan gue yang cari pekerjaan, tapi pekerjaanlah yang cari gue.
Sarah yang sambil berlari ke atas dan masuk ke kamarnya. Sherin, shit, dimana-mana emang pekerjaan yang buat kita kerja. Kenapa tiba-tiba gue bingung ya? Yaudahlah, ternyata manusia bekerja untuk kerja atau kerja untuk bekerja. Udahlah bingung. Niko yang masuk ke kamar sambil menenteng makanan yang ditraktir Pak Sony tadi. Niko, wah, ini mah makanan gue untuk 1 minggu. Banyak banget. WC gue pasti wangi nih. Sambil mencium aroma makanannya. Tiba-tiba, Niko termenung dan mengingat perkataan Pak Sony. Apa iya gue keterlaluan banget sama Sarah tentang visi misi gue? Enggak, gue yakin Sarah wanita yang beda banget dari wanita lainnya. Dia adalah wanita sejati gue. Sarah yang termenung karena dia tidak mendapat pekerjaan untuk bisa membantu Kak Sherin. Sarah, susah banget sih cari pekerjaan zaman sekarang. Aneh banget aturannya. Harus ada pengalaman. Gimana mau dapat pengalaman kalau kerja belum dapat? Aneh banget aturannya. Tiba-tiba Sarah berpikir dan mempunyai ide instan. Sarah, apa iya gue terima tawaran Mary aja?